Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Pramesti dari kelas HKI 3E dengan NIM 1261022022216. Sebelumnya yang terhormat Bapak Muhammad Zainul Mutakin MH selaku dosen pengampu mata kuliah Qawaid Fiqhiyah. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban saya mengenai UAS Qawaid Fiqhiyah, yaitu terkait kaidah-kaidah Qawaid Fiqhiyah. Kaidah yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha, yang artinya setiap perkara tergantung pada niatnya. Contohnya, ketika seseorang menemukan barang orang lain yang tercecer di jalan, lalu mengambilnya, yang kemudian barang tersebut hilang ataupun rusak di tangannya, maka kewajiban mengganti barang tersebut tergantung pada niat daripada orang yang mengambil barang tersebut. Kaidah yang kedua adalah al-yakinu la yuzalu bisyaki, yang artinya keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya sebuah keraguan. Contoh, kasus orang ragu-ragu tentang apakah ia sudah berhadas ataukah belum. Maka, yang dijadikan ukuran adalah kondisi yang telah ada sebelumnya, yaitu jika kondisi sebelumnya ia sudah berwudu, maka dia dianggap suci. Jika pada kondisi sebelumnya dia belum berwudu, maka dia dianggap batal. Kaidah yang ketiga adalah al-masyaqqatu tajlibut taisir, yang artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Contohnya, seseorang yang sedang dalam keadaan sakit, jika tidak mampu melaksanakan sholat dengan berdiri, maka boleh melaksanakan sholat dengan duduk. Jika tidak mampu dengan duduk, maka sholat dengan berbaring dan cukup berisyarat ketika rukuk dan sujud. Kaidah yang keempat adalah adz-dzararu yuzalu, yang artinya kemudorotan harus dihilangkan. Contohnya, seorang dokter laki-laki yang karena keadaan darurat yang harus mengobati pasien perempuan, maka tidak diperbolehkan untuk meneliti anggota tubuh yang tidak perlu diobati. Kaidah yang kelima adalah al-adatu muhakkamah, yang artinya adat dipertimbangkan di dalam menetapkan sebuah hukum. Contohnya, pemilihan kepala desa atau kepala daerah antara dua orang calon. Calon tersebut antara lain Adib dan Wahyu. Pada saat pemilihan, Adib memberi uang 150.000, begitu juga Wahyu kepada masyarakat. Maka pemberian uang ini tergolong adat, bukan suap. Pemberian uang tersebut merupakan ganti atas upah kerja. Bukan berarti hal ini dibiarkan, akan tetapi harus dihapuskan secara perlahan. Kaidah yang keenam adalah tasyriful imami ala ro'iyati manutun bil maslahati, yang artinya tasaruf dari seorang pemimpin atas rakyatnya itu harus disesuaikan dengan kebutuhan yang baik. Contohnya, dispensasi nikah merupakan permohonan kepada pengadilan agama untuk memberikan dispensasi bagi pihak yang menikah tetapi terhalang oleh umur yang belum diperbolehkan oleh peraturan untuk menikah. Kaidah yang ketujuh adalah al-hududu tasqutu bisubuhati, yang artinya hukuman had gugur karena subhat atau samar-samar. Contohnya, seseorang yang muntah dan ada bau minuman keras keluar dari mulutnya dalam keadaan seperti ini, seseorang tersebut tidak boleh diberi sanksi hukum had minuman keras. Kaidah yang kedelapan adalah al-ijtihad la yunqad bi al-ijtihad, yang artinya ijtihad tidak membatalkan ijtihad yang lain. Contohnya, seorang hakim ketika memutuskan suatu perkara dengan ijtihad, apabila kemudian dia berijtihad lagi dan keputusannya berubah, hasil keputusannya yang kedua tidak dapat membatalkan keputusan yang pertama. Kaidah yang kesembilan adalah al-ridho bi al-syai'i ridho bima yatswaladu minhu, yang artinya rela dengan adanya sesuatu itu berarti rela dengan akibat yang akan ditimbulkannya. Contohnya, seorang suami wajib menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuan. Seseorang lelaki yang sudah ridho untuk menikahi seorang perempuan, maka dia juga ridho untuk memberikan nafkah kepadanya. Kaidah yang kesembilan adalah al-wilayatul khossah aqwa minal wilayatil ammah, yang artinya kekuasaan khusus itu lebih kuat daripada kekuasaan umum. Kaidah yang ke-10 adalah al-wilayatul khossah aqwa minal wilayatil ammah, yang artinya kekuasaan khusus itu lebih kuat daripada kekuasaan umum. Kaidah yang ke-11 adalah
Man ista'jala syai'an qabla awaniyah uqiba bihirmanihi. Yang artinya, barang siapa tergesa-gesa dengan sesuatu sebelum masanya, maka dia tidak akan mendapatkannya. Contoh, jika ada seorang anak yang membunuh orang tuanya, maka si anak tidak akan mendapatkan harta warisan dari kedua orang tuanya sama sekali. Pada kasus ini, si anak dianggap telah berusaha menyegerakan sesuatu atau memperoleh warisan sebelum waktunya dengan cara terlarang atau membunuh, baik itu dilakukannya secara sengaja ataupun tidak sengaja. Kaidah yang ke-12 adalah imalu al-kalam aula min ihmalihi, yang artinya menerima satu pernyataan lebih utama daripada mengabaikannya. Contohnya, ada seseorang yang bersumpah untuk tidak memakan sesuatu yang dari bejana tertentu, maka maksudnya adalah segala sesuatu yang dimasak dalam bejana tersebut. Sekian presentasi saya terkait jawaban dari UAS Hawaid Fiqhiyah tentang kaidah-kaidah Hawaid Fiqhiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.